Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di pertemuan ketiga di mata kuliah Statistika Matematika 1, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi fungsi variabel acak. Nah, pada beberapa pertemuan lalu kita hanya membahas mengenai satu variabel acak, yaitu variabel acak X atau variabel acak Y. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai fungsi dari variabel acak itu, distribusinya seperti apa, atau bagaimana cara kita menentukan distribusi dari fungsi sebuah variabel acak atau lebih. Nah, jika kita mempunyai variabel acak X dengan fungsi distribusi kumulatifnya F besar X, maka sebuah fungsi dari X, misalnya Gx, di sini, ini juga akan merupakan sebuah variabel acak juga. Nah, jika dimisalkan si Gx ini sebagai Y, maka Y ini adalah sebuah variabel acak baru dari fungsi variabel acak X atau Gx, dan Y akan memiliki sebuah fungsi distribusi atau fungsi densitas atau fungsi peluang yang mengikuti sebuah distribusi probabilitas atau distribusi peluang tertentu. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita mengetahui distribusi dari sebuah fungsi variabel acak, baik itu dari satu variabel acak atau lebih. Ada beberapa cara bagaimana cara kita menentukan distribusi dari fungsi variabel acak. Yang pertama adalah teknik fungsi distribusi, kemudian yang kedua adalah teknik transformasi variabel acak, dan yang ketiga nanti kita bahas mengenai teknik fungsi pembangkit momen. Nah, sebelum kita masuk ke teknik-teknik ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau perlu kita ingat kembali. Beberapa definisi mengenai statistik dan parameter. Selalu sudah dibahas pada beberapa pertemuan lalu. Mungkin kalau di pertemuan lalu kita membahas misalnya kita mempunyai variabel acak X. Kemudian dari variabel acak X kita ada parameter, kemudian ada juga yang disebut sebagai statistik. Nah, parameter itu biasanya kita tuliskan misalnya mu, rata-rata, kemudian varians, ada proporsi, dan lain sebagainya. Sementara untuk statistik yang sudah diketahui juga, ini ada X bar, kemudian ada S, ada P, dan seterusnya. Jadi, seperti yang kita bahas, parameter itu adalah ukuran-ukuran dari populasi, sementara statistik itu adalah ukuran-ukuran dari sampel. Nah, kita katakan misalnya sebuah fungsi dari satu atau lebih variabel acak yang tidak bergantung pada parameter yang tidak diketahui, itu disebut sebagai statistik. Misalnya di sini kita punya variabel acak X1 dan X2, kemudian Y ini adalah fungsi dari dua variabel acak ini, yaitu X1 ditambah dengan X2, maka karena dari fungsi ini tidak mengandung parameter, tidak bergantung pada parameter yang tidak diketahui, maka fungsi ini disebut sebagai statistik. Sama seperti yang kedua, yaitu fungsinya perkalian dari variabel acak X1 dan variabel acak X2. Atau di sini yaitu adalah X bar. Kemudian di sini varians itu adalah 1/n sigma dari xi dikurangi x bar kuadrat. Perhatikan di dalam fungsi ini tidak bergantung pada parameter yang tidak diketahui, maka itu disebut sebagai statistik. Nah, kemudian ada bentuk Z. Z itu adalah x dikurangi mu per sigma. Lihat di sini ada parameter mu dan ada parameter sigma, maka Z ini bukan merupakan statistik kecuali mu-nya diketahui nilainya berapa, kemudian sigmanya juga diketahui nilainya berapa, maka nanti Z ini kita katakan sebagai statistik. Nah, apa yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana kita mengetahui distribusi dari variabel Y ini, variabel acak yang merupakan fungsi dari dua variabel acak X1 dan X2. Tadi ada 3 cara. Kemudian
Definisi lain yang perlu kita ingat sebelum kita masuk ke teknik cara mencari distribusi dari fungsi variabel acaknya. Yang pertama, yang kedua ya maksud saya. Di sini ada variabel acak X sebanyak N, kemudian ini independen variabel acaknya dan juga dia saling bebas. Kemudian variabel acak X1 sampai dengan X ini memiliki fungsi densitas yang sama yaitu Fx. Misalnya kita tuliskan seperti ini, fungsi densitas variabel acak X1, fungsi densitas variabel acak X2, dan fungsi densitas dari variabel acak ke N. Nah, nanti fungsi densitas bersamanya, karena dia independen dan saling bebas, maka akan sama seperti fungsi likelihood, yaitu perkalian dari fungsi densitasnya masing-masing. Nah, variabel acak X1 sampai dengan X ini nanti disebut sebagai sampel acak berukuran N dari distribusi yang sama, yaitu fungsi densitasnya Fx, distribusi densitas dari X1 sampai dengan Xn-nya. Kemudian, definisi yang ketiga yang perlu kita ingat kembali adalah, misalkan tadi sama, kita memiliki variabel acak X1 sampai dengan Xn, kemudian dia berukuran N, maka nanti statistik X bar ini disebut sebagai rata-rata dari sampel tersebut, kemudian S kuadrat ini disebut sebagai varians dari sampel acak tersebut. Oke, kita masuk ke teknik yang pertama. Bagaimana cara kita menentukan distribusi dari sebuah fungsi variabel acak, yaitu kita gunakan teknik distribusi. Di sini kita bahas untuk variabel acak X-nya univariat terlebih dahulu. Misalkan X ini adalah variabel acak, kemudian domainnya itu ada di antara minus tahingga sampai dengan tahingga. Kemudian kita punya fungsi dari variabel acak X-nya yaitu X, yang kita tuliskan sebagai Y. Teknik distribusi yang digunakan ini biasanya digunakan ketika X-nya itu variabel acak kontinu. Jadi kalau untuk diskrit tidak menggunakan teknik distribusi, karena di sini teknik distribusi digunakan untuk X-nya merupakan variabel acak kontinu. Seperti di sini, dia dituliskan dalam bentuk continue to interval. Nah, yang pertama, langkah-langkah kita mencari distribusi dari variabel Y ini menggunakan teknik distribusi itu, yang pertama kita tentukan wilayah domain Y sama dengan Y dalam peluang sampel X. Kalau tadi kan yang diketahuinya domain dari X. Nah, kita perlu mengetahui wilayah domainnya untuk Y. Kemudian tentukan wilayah domain dari Y lebih kecil sama dengan Y. Nanti ini akan digunakan untuk mencari fungsi distribusi kumulatifnya, yaitu peluang dari Y lebih kecil sama dengan Y, di mana nanti ini akan bergantung dari domain yang diperoleh pada langkah pertama. Apakah sama? Misalnya kalau di sini karena domainnya minus tahingga sampai dengan tahingga, maka Y-nya juga nanti dia akan mengikuti minus tahingga sampai dengan tahingga. Maka distribusi kumulatifnya, fungsi distribusi kumulatifnya itu adalah minus tahingga sampai dengan Y dari Fx dx. Nah, setelah kita ketahui fungsi kumulatif distribusi dari Y-nya, nanti kita cari fungsi densitas peluangnya. Karena tadi kan yang kita cari adalah fungsi densitas peluang. Fungsi densitas peluang itu adalah turunan pertama dari fungsi distribusi kumulatifnya terhadap variabel Y-nya. Nah, nanti ketika kita sudah memiliki fungsi densitas peluangnya dibandingkan dengan distribusi yang sudah umum kita ketahui, dia mendekati distribusi apa. Nah, itulah nanti kita dapat simpulkan Y akan berdistribusi tertentu. Contoh yang pertama, kita memiliki variabel acak X di mana distribusinya adalah normal, parameternya mu, dan varians. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa fungsi dari X yaitu Y, X dikurangi mu per sigma itu berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansnya 1 melalui teknik distribusi. Nah, tadi kita harus definisikan wilayah Y-nya dari ruang sampel atau domain X-nya. Berarti kita definisikan dulu tadi X itu adalah distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka fungsi densitas peluangnya adalah seperti ini, di mana domain X-nya minus tahingga sampai dengan tahingga, kemudian mu-nya minus tahingga sampai dengan tahingga, dan variansnya itu lebih dari 0. Sehingga nanti kita bisa substitusikan ini minus tahingga sampai dengan tahingga, yang ini juga minus tahingga sampai tahingga, yang ini selalu positif. Maka
maka nanti ini juga akan mengikuti domainnya, yaitu sama minus tahingga sampai dengan tahingga. Kemudian kita ingin mencari, setelah kita tahu domainnya, kemudian wilayah untuk Y lebih kecil sama dengan Y kecilnya, karena berada di wilayah interval yang sama, minus tahingga sampai dengan tahingga, maka kita cari fungsi distribusi kumulatifnya, batasnya itu minus tahingga sampai dengan Y. Ingat, fungsi distribusi kumulatif itu kurang dari sama dengan dari fx dx. Sehingga kita tuliskan ini adalah fx atau fungsi densitas dari variabel acak x-nya. Nah, kemudian karena tadi yang ingin kita cari adalah fungsi y seperti ini, yaitu fungsi dari variabel acak x, yaitu adalah x dikurangi mu per sigma. Kita cari dulu x-nya itu dalam bentuk y seperti apa. Nanti ini akan kita substitusikan ke dalam integralnya, supaya mendekati berubah menjadi variabelnya dalam y. Nah, ini tinggal seperti biasa pindah ruas, kita kalikan sigma y, kemudian minus mu pindah ruas menjadi positif. Kemudian kita cari turunan pertama dari dx ke dy-nya. Ingat, ini akan dirubah menjadi fy dy integralnya. Nah, sehingga x-nya ini kita cari turunannya, karena tadi di awal dalam bentuk fx dx, maka dx ini akan kita rubah menjadi dy, kemudian fx nanti akan diperoleh menjadi fungsi y. Sehingga kita cari turunannya, ini diturunkan terhadap y, sigma y diturunkan terhadap y adalah sigma, mu diturunkan terhadap y adalah 0, kemudian dy. Artinya tinggal kita substitusikan yang tadi, ini sudah kita misalkan sebagai y, maka berubah menjadi y kuadrat. Kemudian dx adalah sigma dy, sehingga ini bisa kita coret. Nah, ini kita coret. Nah, artinya kita dapat fungsi distribusi kumulatifnya itu adalah minus tahingga sampai dengan y, 1 per akar sigma, akar dari 2pi, ixp dari minus setengah y kuadrat. Nah, tadi kan kalau kita ingin mengetahui fungsi densitasnya, kita harus cari dulu fungsi kumulatifnya, hasil integralnya seperti apa, kemudian kita turunkan terhadap variabel y atau terhadap dy. Nah, pada kasus ini kita tidak perlu mencari dulu hasil integralnya karena fungsi densitas yang ada di sini sudah mendekati sebuah fungsi densitas tertentu, di mana tadi kalau untuk x berdistribusi normal dengan parameter mu dan varians kuadrat atau varians atau sigma kuadrat, fungsi densitasnya adalah seperti ini. Perhatikan di sini ada fungsi densitasnya seperti ini. Yang ini ya. Ini hal yang mirip sekali. Ini hal yang mirip sekali. Ini akan terbentuk ketika mu-nya sama dengan 0 dan variansnya sama dengan 1. Sehingga y itu akan berdistribusi normal. Di sini kan ada varians. Kalau variansnya 1 itu akan sama dengan 1 per akar 2pi. Sehingga y itu akan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians 1. Maka sudah terbukti bahwa x dikurangi mu per sigma itu berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansnya 1. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Kita punya variabelnya ada dua, yaitu y1 dan y2, di mana di sini y1 itu adalah nilai proporsi jumlah BBM di awal minggu. Jadi stok awalnya, stok awal BBM di awal minggunya. Kemudian Y2 itu adalah proporsi dari jumlah BBM yang terjualnya selama 1 minggu. Nah, Y1 dan Y2 ini memiliki fungsi densitas bersama seperti ini, di mana domainnya itu adalah 0 itu lebih kecil sama dengan Y2, Y2 lebih kecil sama dengan Y1, dan Y1 lebih kecil sama dengan 1. Fungsi densitas bersamanya adalah 3Y1. Nah, yang ingin kita cari adalah nilai proporsi jumlah BBM yang tersisa di akhir minggu. Jadi tadi ada stok awalnya Y1,
Kemudian yang terjualnya adalah Y2. Nah, sisanya ada berapa di akhir minggu? Kita tuliskan sebagai U fungsinya, yaitu Y1 dikurangi Y2. Jadi kita ingin mencari stok akhirnya di akhir minggu. Artinya kita harus mencari fungsi densitas peluangnya terlebih dahulu dari U, baru nanti kita cari nilai proporsi rata-ratanya, rata-rata dari proporsinya. Nah, untuk mencarinya, kita harus menggambarkan kurva dari fungsi densitas bersamanya. Ini pasti sudah dipelajari di pengantar peluang, jadi tidak akan saya jelaskan bagaimana cara menggambarnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah wilayah tadi Y1 dan Y2-nya itu kan domainnya sampai dengan 1, 0 sampai dengan 1, ini juga 0 sampai dengan 1. Ini adalah Y1, kemudian yang ini adalah Y2. Nah, kemudian tadi yang ingin kita cari itu adalah stok akhir minggu. Jadi, Y1 dikurangi dengan Y2, itu adalah U-nya. Misalkan luas wilayah ini adalah kurva dari densitas bersamanya. Luas keseluruhan wilayah ini itu adalah stok awal, sehingga wilayahnya 0 sampai dengan 1, tingginya dari Y2 itu adalah tinggi dari kurvanya. Kemudian stok akhir itu artinya akan lebih kecil dari 1, yaitu yang diarsir pekat ini, yang lebih tua. Nah, itu adalah stok awal dikurangi dengan BBM yang terjual, atau U, Y1 dikurangi Y2, yaitu sama dengan U. Nah, ini kita tuliskan sebagai titik U-nya, sisanya, titik sisanya ada di sini. Nah, tadi kita harus menentukan fungsi densitasnya itu berdasarkan fungsi distribusi kumulatif. Kalau wilayahnya kan tadi sudah diketahui, Y1 dikurangi Y2 itu ada di antara ini sampai dengan ini. Nah, yang ingin kita cari adalah wilayah yang pekat di sini. Artinya, ini adalah wilayah keseluruhan dikurangi dengan wilayah yang terjual di sini. Stok yang terjual, luas wilayah yang terjualnya. Jadi wilayah kumulatif kurang dari ke sini sampai dengan U, itu adalah luas wilayah keseluruhan. Luas wilayah keseluruhan karena fungsi densitas itu 1, maka 1 dikurangi dengan wilayah yang ke kanannya, atau U-nya lebih dari 0. Nah, sehingga kembali lagi ke prinsip luas. Luas itu adalah panjang kali lebar. Maka kita harus menentukan batas wilayah integralnya itu berdasarkan prinsip yang tadi. Jadi berdasarkan prinsip panjang kali lebar. Jadi harus diperhatikan dulu panjang kali lebarnya seperti apa. Karena ini adalah variabel acaknya ada 2, maka nanti integralnya juga terhadap Y2 dan Y1. Sekarang kita cari wilayah untuk Y1-nya. Di sini dy1. Wilayah untuk Y1 itu 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk Y2, panjangnya ini U. Kemudian tingginya itu adalah kurva ini. Kurva yang ini. Y1 dikurangi Y2 itu adalah U, maka dalam bentuk Y2 dia menjadi Y1 dikurangi U. Itu akan sama dengan Y2, maka wilayahnya 0 sampai dengan wilayah tinggi di sini. Tingginya itu berdasarkan kurva di sini, kurva ini. Nah, artinya integralnya itu adalah 1 dikurangi integral U sampai dengan 1 terhadap dy1, di integral 0 sampai dengan Y1 dikurangi I terhadap dy2 dari fungsi densitas bersamanya, yaitu 3Y1.
Nah, kita integralkan dulu yang dalam, wilayah yang dy2. 3y1 diintegralkan terhadap y2, maka 3y1 ini kita anggap sebagai sebuah konstanta, maka nanti hasilnya adalah 3y1 y2, batasnya 0 sampai dengan y1 dikurangi u. Jadi seperti biasa, batas atas dikurangi dengan batas bawah. Y1 dikurangi u-nya disubstitusikan terhadap y2 di sini, karena diintegralkannya terhadap y2. Substitusikan, nanti akan diperoleh 3y1 ya dikalikan dengan y1 dikurangi u. Kemudian dikurangi dengan 0, substitusikan ke dalam y2, dikurangi dengan 0, sehingga di sini tidak saya tuliskan. Nah, artinya selanjutnya kita integralkan batas luarnya, yaitu terhadap dy1. Fungsi di sini sudah membentuk fungsi dalam y1, sehingga kita integralkan terhadap y1. 3y1 kali y1 itu adalah 3y1 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 3y1 kali u, 3y1 u. Kemudian diintegralkan terhadap y1, sehingga yang ini integral terhadap y1-nya adalah sepertiga dari y1 pangkat 3. Kemudian ini diintegralkan, u-nya konstanta, maka y1 itu integralnya adalah setengah dari y1 kuadrat. Selanjutnya tinggal substitusikan batasnya, yaitu u sampai dengan 1. U sampai dengan 1 di sini. Ingat, u sampai dengan 1, wilayah yang stok awalnya. Tadi untuk y1-nya, wilayah sini. Artinya kita dapat fungsi distribusi kumulatifnya yaitu setengah dari 3u dikurangi u pangkat 3. Nah, ini adalah fungsi distribusi kumulatifnya. Tadi langkah selanjutnya kita harus menentukan fungsi densitasnya. Fungsi densitas itu adalah turunan pertama dari fungsi distribusi kumulatifnya terhadap u itu sendiri. Jadi kita turunkan setengah dari 3u dikurangi u pangkat 3 terhadap u itu sendiri. Akan diperoleh fungsi densitasnya yaitu 3/2 dari 1 dikurangi u kuadrat dengan wilayahnya u itu 0 sampai dengan 1. Ingat, sisanya itu 0 sampai dengan 1. Sisa dari BBM yang tidak terjual di akhir minggunya. Nah, artinya kita ingin mencari berapa rata-rata proporsi BBM yang tidak terjual di akhir minggu atau ekspektasi dari U-nya. Seperti yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan lalu, ekspektasi U itu adalah integral 0 sampai dengan 1 dari U dikalikan dengan FU atau biasanya Fx dx. Di sini karena variabel acaknya berubah menjadi U, di mana U itu adalah sisa, Y1 dikurangi Y2, maka U kali FU. FU-nya sudah diperoleh tadi di tahap sebelumnya, sehingga tinggal kita integralkan seperti biasa pakai aturan pangkat, nanti akan diperoleh. Artinya proporsi jumlah BBM yang tidak terjual di akhir minggu atau sisa BBM yang ada di akhir minggu itu adalah 3/8-nya. Jadi kalau misalnya stok awal di awal minggu itu 1 liter, maka sisanya itu 3/8 kali 1 liter dan seterusnya. Nah, itu adalah cara kita mencari fungsi densitas menggunakan teknik distribusi. Sekarang kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik transformasi variabel acak. Di dalam teknik transformasi variabel acak, kita akan membutuhkan fungsi inverse. Dan fungsi inverse ini nanti akan digunakan untuk mencari nilai dari Jacobiannya. Kita definisikan, X ini adalah variabel acak kontinu dengan dua sampel Sx. Kemudian kita punya variabel acak Y yang merupakan fungsi
dari variabel acak X. Gx ini adalah fungsi satu ke satu, one to one atau korespondensi satu-satu dan dapat dicari turunannya atau dapat diturunkan. Kemudian asumsikan bahwa inverse dari fungsi Y atau fungsi X itu adalah X, yaitu G inverse dalam Y. Nah, nanti dx dy-nya itu inverse ini diturunkan terhadap Y, kemudian cari nilai Jacobiannya. Nah, fungsi densitas buangnya itu dicari dengan fx dari fungsi inverse-nya dikalikan dengan nilai Jacobiannya. Nah, langkahnya artinya sama seperti biasa kita tentukan domain dari Y-nya, domain dari Y, kemudian cari fungsi inverse dari X, yaitu G inverse Y-nya, kemudian cari nilai Jacobiannya, dan fungsi densitasnya itu adalah perkalian dari fungsi densitas X dengan nilai X-nya itu adalah inverse dari Y-nya, G inverse Y, dan dikalikan dengan nilai Jacobiannya, nilai mutlak Jacobiannya. Nah, contohnya kita gunakan kasus yang sama, variabel acak X-nya berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varians. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa Y sama dengan X dikurangi mu per sigma itu berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1 melalui teknik fungsi transformasi variabel acak. Seperti biasa kita definisikan X-nya itu berdistribusi normal, maka fungsi densitasnya seperti ini, wilayah domain untuk X, wilayah domain untuk mu, dan wilayah domain untuk sigma-nya. Jadi langkah pertama kita harus menentukan domain untuk Y-nya. Y-nya itu adalah X dikurangi mu per sigma, X minus ta hingga sampai dengan ta hingga. Kemudian mu juga sama, minus ta hingga sampai dengan ta hingga. Kemudian untuk sigmanya dia lebih dari 0. Maka hasil dari sini, di sini minus ta hingga sampai ta hingga, di sini juga minus ta hingga sampai ta hingga, maka hasil pengurangannya akan minus ta hingga sampai dengan ta hingga, di mana penyebutnya itu selalu positif, sehingga domain Y-nya akan selalu sama, yaitu minus ta hingga sampai dengan ta hingga. Kemudian kita cari fungsi inverse-nya, sama seperti tadi kasus yang pertama. Y itu sama dengan X dikurangi mu per sigma. Kita berubah persamaan ini dalam bentuk X sama dengan, itu adalah fungsi inverse-nya, yaitu sigma Y ditambah dengan mu. Sehingga turunan dari fungsi inverse-nya itu adalah terhadap Y, ingat, itu adalah sigma-nya. Sigma itu sendiri. Nah, artinya kita tinggal substitusikan fungsi densitas Y itu adalah fungsi fx ketika X-nya itu adalah nilai inverse-nya, yaitu sigma Y ditambah mu dikalikan dengan nilai mutlak dari turunannya, turunan dari fungsi inverse-nya. Jadi ini adalah nilai X yang akan kita substitusikan ke dalam fungsi distribusi variabel acak X-nya. Jadi ini, di sini kan biasanya 1 per sigma akar 2pi IXP dari setengah dari X dikurangi mu per sigma kuadrat. Nah, di sini X-nya kita rubah menjadi fungsi inverse-nya di sini. Ini adalah X-nya. Jadi kita substitusikan terhadap X yang di sini, sehingga ini adalah X. X-nya itu adalah fungsi inverse-nya. Kemudian turunannya adalah sigma, nilai mutlak dari sigma adalah sigma, positif sigma. Artinya nanti akan diperoleh hal yang sama, ini kita coret, kemudian sigma Y ditambah dengan mu dikurangi mu dikuadratkan. Ini kan sigma Y ditambah dengan mu dikurangi mu, ini coret, dibagi dengan sigma, ini coret, hasilnya adalah Y kuadrat itu sendiri. Nah, sama seperti tadi, fungsi densitas ini adalah fungsi densitas untuk distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Nah, itu cara kita untuk menentukan distribusi dari fungsi variabel acak menggunakan teknik transformasi. Yang ditransformasinya adalah Y-nya dalam bentuk X sebagai fungsi inverse-nya. Kemudian ketika kita punya variabel acak-nya 2,
kita sebut sebagai vektor variabel acak, yaitu ada X1 dan X2. Kemudian vektor variabel acak ini punya densitas bersamanya Fx1, X2. Kemudian ruang sampelnya S, dan sama ini adalah bisa ditransformasikan ke dalam transformasi 1 ke 1. Kita tulisnya seperti ini. Kemudian fungsinya itu adalah inverse dari transformasi T inverse. Jadi maksudnya adalah kita punya dua variabel acak X, kemudian punya densitas bersama, kemudian fungsi yang ingin kita carinya adalah vektor dari Y1, Y2, yaitu fungsi dari dua variabel acak X tadi. Kemudian ini adalah fungsinya, bisa kita tuliskan masing-masing, fungsi ke-1 dan fungsi kedua. Y1 dan Y2, kemudian inverse transformasinya adalah dalam bentuk X-nya, fungsi inverse-nya, sama seperti tadi. Tadi kan Y sama dengan X dikurangi mu per sigma. Nah, sekarang X sama dengan dalam bentuk apa ya? Namun, Y di sini dalam bentuk vektor, X di sini juga dalam bentuk vektor, sehingga ada X1 dan X2. Nah, kalau tadi Jacobiannya itu adalah nilai mutlak dari dx per dy saja. Nah, karena ini adalah vektor, sehingga nanti Jacobiannya akan membentuk matriks 2 kali 2, di mana nilai ini adalah nilai dari determinan matriksnya. Jadi, nanti harus diingat lagi cara mencari determinan dari sebuah matriks itu seperti apa. Fungsi densitas bersamanya adalah seperti ini, dituliskannya, kita notasikannya seperti ini sesuai definisinya. W1 dan W2 ini adalah fungsi inverse-nya. Inverse dari tadi U1 dan U2. Jadi sama seperti tadi untuk univariat, fungsi densitas bersama dari fungsi variabel acak Y1 dan Y2-nya, vektor di sini ya, itu adalah fungsi bersama dari variabel acak X ketika nilai X-nya itu adalah fungsi inverse dari Y-nya di sini. Fungsi inverse dari Y-nya. Nah, ini kan fungsi densitas bersama, sementara kita ingin mencari fungsi densitas masing-masingnya, Y1 dan Y2, sehingga kita harus mencari fungsi marginalnya. Fungsi marginalnya untuk fungsi densitas Y1, maka diintegralkannya terhadap Y2, sementara untuk fungsi densitas dari Y2, maka nanti diintegralkannya terhadap Y1. Nah, contohnya kita punya dua variabel acak X1, X2. Di sini vektor variabel acaknya mempunyai fungsi densitas peluang bersamanya adalah seperti ini. 1 ketika nilai X1-nya dan X2-nya berada dalam interval 0 sampai dengan 1. Kemudian ruang sampelnya sama seperti domain di sini. Nah, di sini yang ingin diketahuinya adalah fungsi densitas dari Y1 yang merupakan X1 ditambah X2, dan Y2-nya itu adalah X1 dikurangi dengan X2. Kita diminta untuk mencari fungsi densitas peluang dari Y1 dan Y2 menggunakan teknik transformasi. Tadi untuk teknik transformasi, kita harus cari dulu fungsi inverse-nya. Jadi kita definisikan dulu Y1 itu tadi adalah X1 ditambah X2, notasinya adalah U1. Kemudian Y2 itu adalah X1 dikurangi X2, notasinya adalah E2. Kita cari fungsi inverse-nya, karena ada dua persamaan, maka nanti ada yang harus disubstitusi. Y1 kita rubah dulu dalam bentuk X1, sehingga X2-nya pindah ruas, jadi kita peroleh X1 itu adalah Y1 dikurangi X2. Nah, nilai ini kita substitusikan pada persamaan Y2-nya, pada fungsi Y2. Sehingga Y2 itu kan tadi X1 dikurangi X2, sementara X1-nya itu adalah Y1 dikurangi X2. Maka nanti akan diperoleh Y2-nya itu adalah Y1 dikurangi dengan 2X2. Sehingga X2-nya akan bernilai setengah dari Y1 dikurangi Y2. Ini saya yakin Anda bisa ya. Y2 itu Y1 dikurangi dengan 2X2. Ini pindah ruas ke sini. Atau ini pindah ke sini, sama saja. Jadi, kita pindah ruaskan yang ini saja.
akan diperoleh positif 2x2 sama dengan Y1 dikurangi dengan Y2. Maka X2 itu adalah setengah dari selisih Y1 dikurangi Y2. Nah, nanti untuk mencari X1-nya tinggal substitusikan X2 di sini. X1 itu adalah Y1 dikurangi X2, maka Y1 dikurangi dengan setengah dari Y1 dikurangi Y2. Nanti akan diperoleh X1-nya itu adalah setengah dari Y1 ditambah dengan Y2. Sehingga kita memperoleh fungsi inversnya, notasinya adalah W1 dan W2. Fungsi inverse W1 itu untuk X1 yaitu setengah dari Y1 ditambah dengan Y2. Kemudian fungsi inverse yang kedua W2 itu adalah untuk X2 yaitu setengah dari Y1 dikurangi dengan Y2. Maka domainnya nanti akan menjadi seperti ini. Tadi kan X1 itu 0 sampai dengan 1, sehingga X1-nya disesuaikan seperti ini. Kemudian untuk X2-nya, tadi domainnya 0 sampai dengan 1 juga, maka untuk Y1 dan Y2-nya juga seperti ini. Nah, dari dua ini, kita akan memperoleh wilayah yang ekuivalen, yaitu minus Y1 lebih kecil dari Y2, kemudian Y2 lebih kecil dari 2 dikurangi Y1, Y2 lebih kecil dari Y1, dan Y1 lebih kecil dari Y1 dikurangi 2 itu lebih kecil dari Y1. Ini bisa kita cari atau peroleh dengan mencari garis bilangannya. Ingat lagi di kalkulusnya. 0 lebih kecil dari setengah Y1 ditambah Y2 lebih kecil dari 1. Setengahnya ruas kanan kiri. Jadi 0, Y1 ditambah Y2 lebih kecil dari 2. Misalnya kita cari Y1-nya pindah ruas ke sini. Kemudian ini juga pindah ruas. Maka minus Y1 lebih kecil dari Y2 lebih kecil dari 2 dikurangi Y1. Nanti garis bilangannya seperti apa? Ini minus Y1, ini Y2, yang ini Y2 dikurangi Y1. Nah, ini adalah wilayah yang pertama. Nanti cari lagi wilayah yang ini dengan cara yang sama, kemudian kita cari wilayahnya seperti apa di sini, sehingga nanti akan diperoleh 4 wilayah yang ekuivalen seperti ini. Nah, karena tadi ini adalah variabel acaknya ada 2, maka Jacobiannya itu akan membentuk sebuah matriks 2x2. Yang pertama, fungsi inverse X1 atau W1 diturunkan terhadap Y1, kemudian fungsi inverse yang kedua turunkan terhadap Y2 tadi. X1 itu adalah Y setengah dari Y1 ditambah dengan Y2. dx1 terhadap dy1 ini diturunkan terhadap y1 nilainya 1, yang ini nilainya adalah 0, sehingga nilainya adalah setengah. Kemudian yang ini diturunkan terhadap y2. Ini adalah 0, kemudian ini sama dengan 1. Jadi sama setengah dan setengah. Yang ini juga sama, tadi x2 itu adalah setengah dari Y1 dikurangi dengan Y2. Sama, yang pertama ini diturunkan terhadap Y1, nilainya adalah setengah, kemudian yang kedua diturunkan terhadap Y2. Di sini nilainya minus 1, sehingga minus setengah. Nah, cari nilai determinannya. Tadi kalau dalam bentuk matriks, kita harus mencari determinannya. Determinan untuk matriks 2x2 itu adalah perkalian dari silang ini, setengah kali minus setengah dikurangi dengan silang yang ini, setengah kali setengah. Jadi minus 1/4 dikurangi dengan 1/4, hasilnya minus 2/4 atau nilainya minus setengah. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja ke dalam bentuk formulasinya, yaitu fungsi densitas bersama untuk Y1 dan Y2-nya itu adalah fungsi densitas bersama X ketika X-nya itu, ini X1,
Yang ini adalah X2. Ini X1-nya, tadi setengah dari Y1 ditambah Y2, kemudian X2-nya atau Y2-nya adalah setengah dari Y1 dikurangi Y2. Tadi fungsi densitas bersamanya untuk fx1 dan fx2 di awal. Fungsi X1, X2-nya itu adalah 1 dan 0. Jadi berapapun nilai X1 dan X2-nya, dia akan selalu nilainya 1. Sehingga ini akan bernilai 1 dikalikan dengan nilai determinan dari Jacobiannya, yaitu minus setengah. Artinya kita akan memperoleh nilai, ini nilai mutlak ya, nilai mutlak dari minus setengah adalah setengah, sehingga dapat diperoleh fungsi densitas bersamanya adalah setengah. Nah, pertanyaannya tadi adalah fungsi densitas untuk Y1 dan fungsi densitas untuk Y2. Artinya kita harus mendapatkan fungsi marginalnya masing-masing. Nah, seperti biasa, karena kita akan integralkan terhadap dy1 dan dy2, maka kita harus menggambarkan dulu kurva dari fungsinya. Di mana kurvanya, silahkan Anda ingat lagi di mata kuliah pengantar peluangnya. Nah, yang pertama, lihat kita akan mencari fungsi densitas Y1. Fungsi densitas Y1 itu akan artinya fungsi distribusinya akan diintegralkan terhadap Y2. Fungsi densitas bersamanya akan diintegralkan terhadap Y2. Kita akan mencari Y1. Nah, artinya kita harus mencari wilayah untuk Y2. Untuk batas integralnya, Y2 itu adalah yang ke atas, berarti wilayah ini sampai dengan sini. Kita cari dulu untuk wilayah 0 sampai dengan 1. Wilayah 0 sampai dengan 1 itu adalah yang ini. Kemudian wilayah 1 sampai dengan 2. Ini kan di sini ya. Ini 0, ini 0, ini 1. Ini adalah titik 2. Adalah wilayah ini. Jadi untuk 0 sampai dengan 1, untuk Y di wilayah 0 sampai dengan 1, itu adalah ini sampai dengan ini. Y-nya, Y2-nya, batas Y2-nya yaitu minus Y1 sampai dengan positif Y1. Kemudian fungsi densitas bersamanya diintegralkan terhadap dy2. Jadi untuk mencari fungsi densitas dari variabel Y1, variabel acak Y1, ini cari wilayahnya masing-masing, ini 0, 1, 2. Kita bagi 2 karena ada kurvanya terputus. 0 sampai dengan 1 untuk wilayah Y2 itu adalah kurva ini sampai dengan ini. Itu minus Y1 sampai dengan Y2. Integral dari fungsi densitas bersama dy2. Tadi fungsi densitas bersamanya adalah setengah. Setengah diintegralkan terhadap Y2 adalah setengah Y2. Batasnya minus Y1 sampai dengan Y1. Substitusikan ke sini, dikurangi dengan ini. Nanti hasilnya adalah setengah dari Y1 dikurangi dengan setengah dari minus Y1. Setengah ditambah dengan setengah, ini positif, jadi Y1. Kemudian untuk wilayah 1 sampai dengan 2, batas untuk Y-nya adalah ini dan ini. Y2-nya. Artinya Y1 dikurangi 2 sampai dengan 2 dikurangi Y1 dari fungsi densitas bersamanya. Setengah dari dy2 tadi sama setengah y2, substitusikan batas atas dan batas bawahnya, nanti akan diperoleh fungsi densitasnya 2 dikurangi y1.
maka kita memperoleh fungsi densitas untuk Y1 itu adalah Y1 ketika wilayahnya 0 sampai dengan 1, wilayahnya di sini. Itu fungsi densitasnya adalah Y1. Kemudian kalau wilayahnya ada di sini, 1 sampai dengan 2, maka nanti fungsi densitasnya adalah 2 dikurangi Y1. Kenapa berbeda? Karena kan ada naik, ada turun, sehingga kita bagi 2 wilayahnya sesuai dengan kurvanya masing-masing. Makanya ini akan tergantung pada wilayahnya. Nah, kemudian fungsi densitas Y2-nya, untuk mencari fungsi densitas Y2 kan berarti kita integralkan terhadap Y1. Berarti wilayah yang dicari adalah ini sampai dengan sini. Nah, kita lihat dulu wilayahnya. Ini kan minus 1 sampai dengan 1. Sehingga kita cari sesuai dengan wilayahnya masing-masing untuk Y2 dari minus 1 sampai dengan 0 itu kurvanya ini sampai dengan ini. Yaitu minus Y2 sampai dengan Y2 plus 2. Integralkan terhadap Y1. Kemudian untuk wilayah 0 sampai dengan 1, yang di sini kurvanya adalah atasnya. Dari sini sampai dengan sini. Sehingga wilayahnya adalah Y2 sampai dengan 2 dikurangi Y2. Nanti akan diperoleh hasil integralnya untuk wilayah minus 1 sampai dengan 0 itu adalah Y2 plus 1. Kemudian untuk wilayah 0 sampai dengan 1, nanti diperoleh fungsi densitasnya adalah 1 dikurangi Y2. Jadi untuk integralnya ini sama ya, karena integral setengah dari dy2 ya, nanti setengah y2. Substitusikan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Ini juga sama. Substitusikan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nanti akan diperoleh fungsi densitas untuk y2 adalah y2 plus 1 ketika wilayahnya minus 1 sampai dengan 0. Ini sampai dengan ini, garis yang ini, wilayah ini. Kemudian 1 dikurangi Y2 ketika wilayahnya 0 sampai dengan 1, yaitu kurva yang atas ini. Nah, itu adalah cara kita mencari distribusi dari fungsi variabel acak menggunakan teknik transformasi. Nah, yang ketiga kita akan mencari fungsi distribusi dari fungsi variabel acak X satu atau lebih menggunakan teknik fungsi pembangkit momen. Mungkin ini akan lebih mudah, tetapi kita harus mengetahui fungsi pembangkit momen dari beberapa distribusi, karena nanti akan didekati. Fungsi pembangkit momen yang diperoleh itu mirip atau sama dengan fungsi pembangkit momen untuk distribusi tertentu. Di sini definisinya adalah, misalkan X adalah variabel acak kontinu dengan ruang sampel X, dan Y itu adalah fungsi dari variabel acak X-nya. Seperti biasa kita tuliskan sebagai Gx, kemudian dia dapat diturunkan dan merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, maka fungsi densitas peluang dari Y dapat dicari melalui bentuk fungsi pembangkit momen yang menyerupai. Nah, untuk fungsi pembangkit momen Y-nya sama seperti biasa ya. Kalau biasanya kan fungsi pembangkit untuk T itu adalah ekspektasi dari F pangkat Tx. Jadi ini sama saja, di sini yang dicarinya Y, maka di sini berubah menjadi Y. Nah, ini sama kalau misalnya kita punya dua variabel acak X, maka nanti ekspektasinya karena ada X1 dan X2 ya berarti diintegralkan terhadap X1 dan X2. Sama seperti biasa, kalau kontinu kita pakai integral, kalau misalnya diskrit kita memakai sigma. Nah, sehingga misalkan fungsi pembangkit momen dari variabel acak X dan fungsi pembangkit momen dari variabel acak Y-nya sama, maka nanti variabel acak X dan Y akan memiliki distribusi peluang yang sama. Namun mungkin yang membedakannya adalah besar parameternya. Nah, contohnya kita gunakan contoh yang sama, variabel acak X-nya adalah normal, kemudian
Y-nya adalah X dikurangi mu per sigma, kita diminta membuktikan bahwa Y ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1 menggunakan teknik fungsi pembangkit momen. Seperti biasa, kita definisikan fungsi densitasnya, kemudian kita ketahui yang sudah kita pelajari di pertemuan lalu. Fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal adalah E pangkat T mu ditambah dengan setengah sigma kuadrat T kuadrat. Nah, artinya kita harus mencari fungsi pembangkit momen untuk Y-nya apakah sama atau tidak dengan fungsi pembangkit momen untuk X-nya. Nah, karena kontinu, maka kita definisikan terlebih dahulu fungsi pembangkit momen untuk Y itu adalah MYT, ekspektasi dari E pangkat TY. Ini sama wilayahnya minus tahingga sampai dengan tahingga terhadap ETY dari fungsi densitas X-nya. Nah, untuk memudahkannya, kita misalkannya tidak secara keseluruhan Y sama dengan X dikurangi mu per sigma, tetapi yang kita misalkan adalah X dikurangi mu-nya di sini sebagai U dulu. Nanti yang kita cari, U adalah X dikurangi mu, maka Y-nya nanti akan sama dengan 1 per sigma mu. 1 per sigma U maksud saya ya. 1 per sigma U di sini. Sehingga fungsi pembangkit momen Y itu adalah ekspektasi dari TY akan sama dengan ekspektasi dari T per sigma U. Y-nya kan tadi sudah dimisalkan. T per sigma U di sini artinya nilai T yang biasa itu adalah sebuah fungsi T per sigma. Artinya akan sama dengan nilai fungsi pembangkit momen untuk U ketika T-nya sama dengan T per sigma, bukan T saja dalam sebuah fungsi. Nah, sehingga kita cari fungsi pembangkit momen untuk U-nya saja. Jadi tidak langsung Y, karena kita akan menggunakan ekuivalensi seperti ini. MU dari T adalah ekspektasi dari ETU. Jadi ETU, kalau tadi TY kita berubah menjadi U, kemudian ini sama seperti biasa Fx. Kemudian U-nya itu adalah X dikurangi mu, maka dx di sini akan dirubah menjadi du, nilainya akan sama dengan du sama dengan dx. Tinggal substitusikan seperti biasa, nanti akan diperoleh fungsi pembangkit momen untuk T itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua, baik yang di kelas maupun melalui video pembelajaran. Kita modifikasi IXP-nya atau E pangkatnya. Kalau di pertemuan lalu itu untuk distribusi normal, kita tambahkan sigma kuadrat T kuadrat ditambah dengan dikurangi dengan sigma kuadrat T kuadrat. Nah, untuk ini dikalikan dengan E pangkat sigma kuadrat T kuadrat per E pangkat sigma kuadrat per T kuadrat. Ini kan nilainya tetap sama dengan 1, jadi tidak merubah nilai aslinya. Nah, sehingga hasil modifikasi dari IXP-nya atau E pangkatnya ini nanti akan diperoleh E pangkat setengah dari sigma kuadrat T kuadrat kali E pangkat minus 1 per 2 sigma kuadrat kalikan U maksud saya, U dikurangi dengan sigma kuadrat T dikuadratkan. Nanti rubah ke dalam integralnya yang tadi, IXP-nya berubah menjadi seperti ini, kemudian ini kita kembalikan lagi ke dalam. Kemudian yang tidak mengandung, ini U ya harusnya. Ini U. Yang ini juga U harusnya. Bukan X. Karena tadi sudah dirubah menjadi DU. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah sebuah distribusi normal ketika rata-ratanya adalah sigma kuadrat T dan variansinya adalah sigma kuadrat. Ini sigma kuadrat variansnya. Di sini juga sigma kuadrat. Biasanya kan bentuk umumnya X dikurangi mu. Ini sama, mu-nya adalah sigma kuadrat T. Sehingga nilai ini akan bernilai 1. Sifat peluang, ingat lagi. Nah, artinya kita memperoleh fungsi pembangkit momen untuk U. Itu adalah fungsi pembangkit momen untuk U adalah
E pangkat setengah sigma kuadrat T kuadrat. Tadi yang ingin kita cari adalah fungsi pembangkit momen untuk Y, yaitu fungsi pembangkit momen U ketika T-nya ya T dibagi dengan standar deviasi atau T per sigma. Jadi T di sini substitusikan dengan T per sigma, maka diperoleh fungsi pembangkit momen untuk Y-nya adalah E pangkat setengah T kuadrat. Nilai ini kita bandingkan dengan fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal, itu sama ketika nilai rata-ratanya 0 dan variasinya 1. Artinya kita bisa simpulkan bahwa variabel acak Y ini adalah distribusinya normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Sudah terbukti. Kemudian contoh yang keduanya adalah X-nya berdistribusi normal, kemudian Y-nya adalah nilai dari X dikurangi mu per sigma dikuadratkan. Kita cari melalui fungsi pembangkit momen. Sama seperti tadi, kita definisikan variabel acak X-nya, kemudian kita definisikan variabel acak fungsi densitas X-nya, kemudian MYT-nya, fungsi pembangkit momen untuk Y-nya terlebih dahulu seperti apa. Kemudian karena tadi kita sudah mengetahui bahwa Y di contoh sebelumnya ya, Y itu adalah X dikurangi mu per sigma. Sementara untuk yang sekarang Y itu adalah X dikurangi mu per sigma kuadrat. Nah, sehingga di sini kita misalkan Z-nya itu adalah X dikurangi mu per sigma dikalikan akar dari 1 dikurangi 2T. Maka akan diperoleh dz-nya itu adalah 1 per sigma, dz diturunkan, z ini diturunkan terhadap x. 1 per sigma akar dari 1 dikurangi 2T dx. Nah, artinya fungsi pembangkit momen untuk Y itu adalah minus T hingga sampai dengan T hingga dari 1 per sigma akar 2pi. Ininya berubah menjadi Z. Z, X dikurangi mu per sigma tadi. Z kuadrat. Kemudian dikalikan dengan sigma per akar dari 1 dikurangi 2T dz. Dx-nya dirubah. Ini pindah ruas. Ini adalah nilai dx di awal. Di slide sebelumnya, ini adalah dx. Yang ini adalah pemisalan untuk x dikurangi mu per sigma. Kemudian maka akan diperoleh fungsi pembangkit momen Y-nya adalah 1 dikurangi 2T pangkat minus setengah. Nah, perhatikan fungsi pembangkit momen ini mendekati fungsi pembangkit momen untuk distribusi apa. Jadi harus dicari. Ini kan sudah dalam bentuk Z kuadrat ya. Tadi kan yang dicarinya kuadrat. Nah, perhatikan, lihat di sini ternyata fungsi pembangkit momen itu mendekati di fungsi pembangkit momen distribusi chi-square, di mana untuk chi-square itu adalah pangkat V per 2, V itu adalah degrees of freedom ya. Nah, kalau di sini pangkatnya di sini 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika Y sama dengan X dikurangi mu per sigma kuadrat, atau di sini Z kuadrat, maka nanti dia akan berdistribusi chi-square atau chi-square dengan derajat bebasnya atau degrees of freedom-nya adalah 1. Nah, itu cara kita cari distribusi dari fungsi variabel acak X 1 atau lebih menggunakan fungsi pembangkit momen. Jadi kita harus cari dulu fungsi pembangkit momen dari fungsi yang kita cari, bandingkan dengan fungsi pembangkit momen yang kita ketahui. Sama atau tidak. Nah, ada beberapa sifat yang mungkin harus kita ingat dan kita ketahui. Yang pertama, untuk sifat teknik fungsi pembangkit momen, kita punya variabel acak X 1 sampai dengan N, kemudian variabel acak ini independen dan memiliki fungsi pembangkit momen masing-masing
mx1, mx2 sampai dengan mxn, dan misalnya yang kita cari adalah fungsinya yaitu jumlah dari variabel acak x tersebut, yaitu x1 tambah dengan x2 sampai dengan xn. Maka nanti fungsi pembangkit momennya itu adalah perkalian dari masing-masing fungsi pembangkit momennya. Karena tadi sifatnya dia independen, jadi tinggal dikalikan saja. Contohnya, misalnya, banyaknya kedatangan pelanggan di kasir dalam interval waktu tertentu mempunyai distribusi probabilitas Poisson. Nah, jika X1 ini menyatakan waktu sampai kedatangan pertama, kemudian X2 menyatakan waktu antara kedatangan pertama dan kedua, dan Xn ini menyatakan waktu antara N dikurangi 1 kedatangan ke N. Maka dapat ditunjukkan bahwa X1 sampai dengan Xn ini adalah variabel acak independen. Seperti yang selalu kita ketahui ya, orang yang datang ke kasir itu independen, tidak bergantung pada pelanggan yang sebelumnya. Nah, kemudian dia akan mengikuti, ini waktu antrian ya, waktu antrian masuknya, sehingga dia akan mengikuti distribusi eksponensial. Ingat, yang berdistribusi Poissonnya itu adalah banyaknya pelanggannya, bukan waktu antriannya. Sementara X di sini adalah waktu antriannya. Waktu antrian ini dia independen dan artinya tidak bergantung pada pelanggan sebelumnya, dia akan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, yang ingin dicari adalah fungsi kepadatan peluang untuk waktu tunggu dari pembukaan konter hingga pelanggan ke N. Jadi, yang kita cari ya waktu tunggu totalnya X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn. Nah, ini yang akan kita cari, ini distribusinya apa? Karena tadi ada sifat bahwa ketika variabel acak 1 sampai Xn-nya ini adalah variabel acak bebas atau independen, variabel acaknya independen, maka fungsi pembangkit momen untuk Y-nya itu adalah perkalian dari fungsi pembangkitnya momen masing-masing. Nah, di sini X1 sampai dengan Xn mempunyai fungsi densitas peluang yang sama, yaitu eksponensial, maka nanti dia juga akan memiliki fungsi pembangkit momen yang sama. Nah, nanti kita definisikan fungsi pembangkit momen untuk Xi, tadi 1 sampai dengan N, I-nya, itu adalah ekspektasi dari E pangkat TXI. Fxi-nya distribusi eksponensial, nanti hasil akhirnya adalah 1 dikurangi theta, T pangkat minus 1 ini adalah fungsi pembangkit momen untuk distribusi eksponensial. Nanti silahkan Anda coba sendiri karena sudah kita pelajari di 2 pertemuan lalu bagaimana cara kita mencari fungsi pembangkit momen dari variabel acak X. Nah, ini adalah hasil akhirnya fungsi pembangkit momen untuk masing-masing X-nya itu adalah 1 dikurangi theta T pangkat minus 1. Nah, tadi karena dia sifatnya independen maka tinggal kita kalikan untuk mencari fungsi pembangkit momen Y-nya. Tadi Y itu adalah total waktu antriannya, sigma Xi. Dikalikan ini fungsi pembangkit momen yang pertama, fungsi pembangkit momen yang kedua, sampai dengan fungsi pembangkit momen ke N. Artinya minus 1 dikurangi dengan minus 1 dikurangi dengan minus 1 sebanyak N, hasilnya adalah minus N. Nah, ini kita cari di tabel yang sama tadi, misalnya dia mendekati distribusi gamma. Dengan parameter alfanya adalah N dan parameter betanya adalah theta. Ini alfa, ini adalah beta. Sehingga fungsi densitasnya bisa kita tuliskan. Biasanya kan tau alfa, B pangkat N, Y pangkat N dikurangi 1, E pangkat minus Y per alfa. Nah, artinya kita dapat memanfaatkan sifat ini ketika variabel acak X-nya independen dan yang dicarinya adalah banyaknya atau jumlahnya. Kemudian sifat yang kedua, di sini variabel acak X-nya independen, kemudian dikalikan dengan konstantanya. Nanti Y-nya ini berdistribusi normal dengan rata-rata dan variasinya seperti ini. Sama ini menggunakan pembuktiannya menggunakan tadi sifat dari pembangkit momen yang independen. Jadi tadi kan Xi-nya itu katanya berdistribusi normal, semua sama rata-ratanya mu dan variansinya sigma masing-masing.
maka dinotasikan mu i. Kemudian yang kita ketahui fungsi pembangkit momen untuk variabel acak yang berdistribusi normal adalah seperti ini. Kemudian yang kita cari adalah yi itu, y adalah sigma dari ai yi. Jadi kita cari dulu fungsi pembangkit momen untuk a yi-nya. Fungsi pembangkit momen untuk yi, a kali y, ini x ya maksudnya. Mohon maaf, ini x. Maka ini adalah ekspektasi dari E pangkat T yi, yi-nya adalah ai xi. Maka ini akan sama dengan fungsi pembangkit momen yi ketika T-nya adalah ait. Jadi T di sini substitusikan ait, nanti akan diperoleh fungsi pembangkit momen untuk ai xi atau yi itu adalah seperti ini. Nah, karena dia independen dan yang dicari adalah jumlahnya, maka kalikan masing-masing fungsi pembangkit momennya sampai dengan n. Nanti akan diperoleh fungsi pembangkit momennya seperti ini. Fungsi pembangkit momen ini sama seperti fungsi pembangkit momen distribusi normal di sini, namun mu-nya adalah ai mu i, sigma dari ai mu i, dan variasinya adalah sigma i kuadrat, ai kuadrat, variansnya. Tadi sesuai dengan definisinya. Kemudian sifat yang ketiga, variabel acak x 1 sampai dengan n, dia sifatnya independen dan dia berdistribusi chi-square atau chi-square, masing-masing punya derajat bebasnya seperti ini. Yang dicarinya sama, dia adalah jumlahnya, maka nanti fungsi pembangkit momennya juga adalah hasil perkalian dari masing-masing fungsi pembangkit momennya. Sehingga y ini akan tetap berdistribusi chi-square juga, namun derajat bebasnya adalah jumlah dari derajat bebasnya seluruh sampelnya. Kemudian sifat yang terakhir, sifat yang keempat, di sini variabel acak x-nya berdistribusi normal, kemudian dia independen, rata-ratanya adalah mu i dan variansinya adalah sigma i kuadrat, kemudian ada sebuah konstanta a 1 sampai dengan an, kemudian kalau kita misalkan z-nya adalah xi dikurangi mu i per sigma i, dan u-nya itu adalah jumlah dari z i kuadratnya, maka dia akan berdistribusi k-square dengan derajat bebas n. Ini sama seperti tadi, karena dia independen, ya tinggal dikalikan fungsi pembangkit momennya masing-masing, di mana ini mendekati distribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah n. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanyakan di grup WAG atau bisa di forum e-kuliah. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.